Bab 2437. Tidak ikut aturan main. Wanita itu melihat ke arah menara kecil di depan, terlintas ekspresi senyum usil di wajahnya. Manusia dan menara ini cukup menarik juga. Menara kecil terlihat masih ingin mengatakan sesuatu, namun di saat inilah wanita itu berbalik badan. 4 orang datang dari kejauhan. Keempat orang itu terlihat mengenakan jubah panjang dan topi putih, dengan kening bertempelan jimat putih. Di bawah jimat itu terlihat wajah-wajah yang sudah membusuk. Keempat orang itu juga masing-masing membawa sebuah kotak hadiah di tangan. Seiring dengan munculnya 4 orang itu, suhu di sekitar turun drastis, seolah terjun ke dalam lubang es yang sangat dingin. Tidak hanya itu, suara jeritan yang aneh juga terdengar di alam itu. Suara seperti tangisan anak kecil yang disertai penderitaan, membuat tempat itu menjadi semakin mengerikan. Di saat inilah wanita itu berbalik badan, kini bertambah sehelai jubah merah pada tubuhnya, membuat tubuh indah itu tertutupi. Dia melihat 4 orang yang melangkah hingga ke hadapannya, namun hanya berekspresi datar. Salah satu yang memimpin kelompok itu berkata dengan suara serak, "Ketua, mohon terima ini." Wanita itu sedikit memejamkan kedua mata, "Pergi." Orang dengan wajah busuk itu pun memberi hormat dan menjawab, "Izin pamit." Selesai berkata, dia pun meletakkan kotak hadiah itu, lalu melihat ke arah Mile. Sesaat setelahnya, sebuah energi hitam mendadak keluar dari tubuhnya, lalu melaju ke arah Mile. Ekspresi wajah Mile berubah drastis. "Sialan, apa-apaan ini? Sudah diperintahkan pergi, kamu masih saja datang menyerangku." Keadaannya saat ini sama sekali tidak bisa melakukan apapun, sebab roh dalam tubuhnya dibekukan oleh wanita itu. Tentu saja, dia masih menyimpan jurus andalan. Dari dalam tubuh, sebuah energi pedang mulai mengguncang. Energi pedang itu adalah energi yang dia dapatkan dari Tuan Putri Ling beberapa waktu lalu. Sesungguhnya dia tidak terlalu berminat menggunakannya, sebab itu adalah satu-satunya jurus terakhir miliknya. Jika digunakan sekarang, kelak sama sekali tidak akan tersisa lagi. Di saat Mile akan mengeluarkan energi pedang itu, wanita di hadapannya mendadak mengibaskan lengan baju. Energi hitam itu langsung menghilang tanpa jejak. Orang berwajah busuk yang memimpin kelompok itu berkata, "Tuan Putri, Tuan Kematian pernah berkata, tidak boleh ada pria lain di sisimu." Wanita itu menatapnya sambil berkata, "Kembali dan beritahu dia, manusia di sampingku ini adalah pasanganku, mengerti?" Mile semakin bingung mendengarnya. Sialan. Bisa-bisanya wanita itu menjadikan dirinya sebagai perisai. Mendengar perkataan wanita itu, orang berwajah busuk sedikit mengerutkan kening, membuat daging-daging di wajahnya hampir jatuh, sungguh menjijikkan. Setelah itu tangan kanan wanita pun mengepal kuat, "Jika tidak segera pergi, aku akan memusnahkan kalian." Beberapa orang berwajah busuk itu pun terdiam sesaat, lalu memberi hormat dan berbalik badan pergi. Wanita itu melihat Mile, mengamatinya sesaat dan berkata, "Untuk apa kamu datang kemari?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku datang untuk berguru." Menara kecil. Wanita itu pun mengerutkan kening setelah mendengarnya, "Berguru." Mile menganggukkan kepala. Wanita itu lanjut mengamati diri Mile, lalu berkata lagi, "Aku rasa kamu pasti datang untuk cari mati." Mile. Wanita itu melihat sekilas ke kejauhan, lalu berkata, "Pulanglah." Mile segera menjawab, "Baik." Selesai berkata, dia pun berbalik badan pergi. Tidak aman menetap terlalu lama di tempat itu, dia harus pulang untuk berlatih sebelum datang lagi. Namun di saat inilah wanita itu mendadak berkata, "Tunggu sebentar." Mile berbalik badan melihat wanita itu. Di dalam menara kecil,
energi pedang pria berbaju biru sedikit bergerak. Wanita itu pun berkata dengan nada datar, "Sekarang kamu tidak bisa kemana-mana lagi." Mileye sontak mengerutkan kening, karena keempat orang aneh tadi. Wanita itu menganggukkan kepala. Mendengarnya, Mileye semakin mengerutkan kening. Saat ini, wanita itu lanjut menjelaskan, "Sekalipun aku melindungimu hingga keluar, mereka tidak akan melepaskanmu." Mileye pun berkata dengan suara serius, "Wahai Nona, sebenarnya tempat apakah ini?" Wanita itu menatap Mile dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu ini tempat apa, tapi malah datang begitu saja." Mile tersenyum dengan sungkan, "Aku telah ceroboh. Aku terlalu ceroboh." Wanita itu hanya menggelengkan kepala, lalu berkata, "Aku tidak membunuhmu, berusahalah dengan kemampuan yang ada." Selesai berkata, dia pun berbalik badan melangkah ke samping. Mileye bimbang sejenak, lalu segera melangkah mengejarnya. Wanita itu pun menghentikan langkah, menoleh ke arah Mile, bertanya lagi, "Untuk apa kamu mengikutiku?" Mile berpikir sesaat dan menjawab, "Aku takut mati." Wanita itu hanya terus mengamati Mile tanpa mengatakan apapun lagi. Mileye menjadi canggung karena tatapan itu, dia pun terdiam cukup lama dan berkata, "Nona Selin." Wanita itu mendadak menggelengkan kepala, "Kamu ini, tidak ada satupun kata-katamu yang jujur. Ikutlah denganku." Selesai berkata, dia berjalan ke arah jauh. Mile pun segera mengikutinya. Tidak lama kemudian, wanita itu membawa Mile datang ke depan sebuah kuil kuno. Kuil kuno itu terletak di tengah gunung, dikelilingi hutan yang sangat rimbun. Mileye melihat sekilas ke sekeliling, sontak kehabisan kata-kata. Tempat itu terlihat sangat mirip dengan dunia bawah. Mile melihat sekilas batu di bagian atas kuil kuno itu, terlihat batu itu berukiran 2 kata, "Kuil Selin." Wanita itu membawa Mile masuk ke dalam kuil. Kondisi di dalam sangatlah sederhana, hanya ada setumpuk kayu bakar yang sedang menyala dengan api, sisanya tidak terlihat apapun lagi. Wanita itu pun duduk di hadapan kayu bakar, lalu melihat Mileye. Mileye segera duduk di sampingnya, berpikir sejenak dan berkata, "Nona Selin, saat kamu menyerangku tadi, kenapa pedangku malah kembali ke dalam sarung pedang?" Wanita itu menjawab dengan nada datar, "Melawan waktu." Kening Mile sedikit mengerut, "Melawan waktu." Wanita itu menganggukkan kepala. Mileye hanya terdiam. Master-master dalam alam terobos hanya bisa memanfaatkan dunia pagi untuk mempercepat perjalanan waktu lawannya, sedangkan Nona Selin di hadapannya kini bisa melawan waktu tanpa memanfaatkan ruang waktu apapun. Mile melihat ke arah wanita itu, lalu berkata, "Nona Selin, bagaimana caranya agar bisa melawan waktu?" Wanita itu menatap Mileye dan menjawab, "Apakah kamu tahu soal ruang waktu dunia pagi?" Mileye mengangguk pelan, "Bisa membuat waktu berjalan dengan cepat." Wanita itu menganggukkan kepala dan berkata, "Jika kamu bisa mengendalikan waktu di dalam dunia pagi, kamu pun bisa melawan waktu." Mile segera bertanya, "Bagaimana caranya?" Wanita itu berkata, "Keluarkan jurus." Mile bimbang sejenak, lalu langsung melepaskan tinjuan ke arah wanita itu. Namun, setelah melepaskan tinjuan itu, dengan kaget dia menyadari entah sejak kapan tinjuannya ditarik kembali. Wanita itu lanjut menjelaskan, "Aku bisa membuat waktumu kembali 1 detik, meski hanya 1 detik, namun bagi master seperti kita, 1 detik ini cukup untuk mengubah segalanya." Mileye hanya terdiam mendengarnya. 1 detik. Sama seperti yang dikatakan wanita itu, meski hanya bergerak mundur 1 detik, namun 1 detik itu sungguh cukup untuk mengubah segalanya. Seolah teringat sesuatu, Mileye tiba-tiba berkata, "Ayo diulang."
Wanita itu pun melihat ke arah Mileye, diulang. Mileye menganggukkan kepala, ayo diulang. Nona hati-hati. Selesai berkata, jari jempolnya bergerak dengan pelan. VTTT. Pedang biru gaib mendadak terbang keluar. Dan saat pedang biru gaib itu terbang keluar, raut wajah wanita di hadapan Mileye berubah drastis, tubuhnya terguncang, langsung terdorong hingga ribuan meter jauhnya, dan saat dia berhasil berhenti, kuil itu telah rata dengan tanah. Tebasan mematikan. Berbeda dengan sebelumnya, kini dia langsung mengerahkan tebasan mematikan. Dan setelah jurus itu dikeluarkan, pedang miliknya langsung menghancurkan perlawanan waktu yang dilakukan wanita itu. Karena wanita itu hanya melawan waktu hingga beberapa detik sebelumnya, sedangkan pedang miliknya membuat seluruh waktu bergerak puluhan ribu tahun lebih cepat. Searah perjalanan waktu. Singkatnya, dia menggunakan teknik sejalan dengan waktu, sama halnya dengan wanita itu, dia juga tidak perlu memanfaatkan dunia pagi. Di kejauhan, wanita itu menatap Mileye cukup lama, lalu bertanya dengan serius, bagaimana kamu melakukannya? Mileye tersenyum menjawab, aku bisa terhubung dengan dunia pagi. Wanita itu sontak mengerutkan kening, tidak mungkin. Tidak ada benda ilahi manapun yang bisa membawa kekuatan dari dalam dunia pagi. Bicara sampai di situ, dia mendadak melihat ke arah pedang biru gaib dalam genggaman Mileye, tapi pedangmu ini bisa. Mileye menganggukkan kepala. Wanita itu melihat Mileye lagi, namun tidak mengatakan apapun. Kenapa teknik melawan waktu bisa begitu hebat? Karena tidak ada orang yang bisa mempercepat waktu di luar dunia pagi, oleh karena itu, meski hanya diputar kembali beberapa detik, tetap saja akan menjadi keahlian yang tidak terkalahkan. Namun sekarang, sungguh tidak menyangka pemuda di hadapannya bisa mempercepat waktu meski berada di luar dunia pagi. Ini sama saja artinya bahwa dirinya sendiri adalah dunia pagi. Harus diakui, suasana hati wanita itu menjadi sangat terguncang. Karena selama puluhan hingga ratusan tahun lamanya, ada banyak sekali orang yang ingin mengendalikan kekuatan di dalam dunia pagi. Jika bisa menguasai dan membawanya keluar, orang itu pasti akan tidak terkalahkan. Hanya saja, tidak satupun orang mampu melakukannya. Karena tidak ada satupun benda ilahi yang bisa menyimpan kekuatan itu, semua benda ilahi yang menyimpan kekuatan waktu akan kehilangan nyawanya, roh-roh besar akan langsung berubah menjadi abu. Tidak hanya itu, majikan dari benda ilahi itu pun tidak akan kuat menanggung beban dan akan mati. Namun, pedang di hadapannya saat ini mampu melakukannya. Di samping, Mileye terlihat sangat gembira. Dia sadar, dia sama sekali tidak perlu takut dengan kekuatan aliran waktu itu. Tidak hanya tidak takut, sebaliknya master-master yang menguasai teknik melawan waktu malah akan takut padanya. Ketahuilah dia bisa searah dengan perjalanan waktu. Sebenarnya, berlawanan lebih sulit dihadapi daripada searah, namun semua tergantung situasi. Sama halnya seperti air dan api, dalam situasi biasa, api takut pada air, namun bagaimana jika api 100 kali lebih besar dari air? Di situasi seperti itu, apakah air masih mampu memadamkan api? Singkatnya, jika ada orang yang bisa melawan waktu melebihi yang bisa dia lakukan, maka dirinya akan kalah, tetapi untuk sementara, orang seperti itu pasti sangat langka. Sejak awal dia ditindas dan diserang oleh Nona Selin karena belum mengeluarkan tebasan mematikan, alasannya karena dia tidak berencana membunuh orang, murni hanya ingin bertarung demi belajar hal baru. Tentu saja, dia juga tidak memandang remeh Nona Selin, karena Nona Selin mampu menghentikan pergerakan pedang biru gaib. Ini artinya meski orang itu tidak melawan waktu, kemampuannya tetap saja terbilang mengerikan. Selain itu, tebasan yang baru saja dia lepaskan sama sekali tidak membuat Nona Selin terluka.
Saat ini, wanita itu pun mendadak berkata, "Bolehkah pinjamkan pedangmu untuk aku lihat sebentar?" Mileye menatapnya sambil menjawab, "Tentu saja." Selesai berkata, dia pun membuka telapak tangan. Dalam seketika pedang biru gaib terbang ke hadapan wanita itu. Wanita itu menatap Mileye sembari berkata, "Bagaimana bisa kamu meminjamkannya?" dengan sangat tenang. Mileye tersenyum menjawab, "Aku percaya pada Nona." Wanita itu lanjut menatapnya, "Kenapa kamu percaya padaku?" Mileye tersenyum menjawab, "Master hebat seperti Nona tidak mungkin melakukan hal memalukan, bukan?" Wanita itu melihat Mile lagi, lalu mengamati pedang biru gaib dalam genggamannya cukup lama. Beberapa saat kemudian, tanpa banyak berkata dia langsung berubah menjadi cahaya merah dan menghilang dari tempat semula. Mileye tercengang. Kabur. Dia segera mencari ke sekitar menggunakan kesadaran ilahi, namun sama sekali tidak menemukan keberadaan wanita itu. Orang itu sudah kabur tanpa meninggalkan jejak. Di tempat semula, ekspresi wajah Mile berubah drastis. "Sial. Tidak ikut aturan main." Bersambung.